Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit paru-paru. Apakah penyakit paru-paru dan bagaimana cara mengobatinya? Silakan simak video ini. Jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Apa itu penyakit paru-paru? Paru-paru adalah bagian dari sistem pernapasan. Fungsinya adalah memasok oksigen dan mengeluarkan udara kotor agar seluruh sistem dan organ tubuh dapat berfungsi dengan baik. Paru-paru terletak di kedua sisi dada. Keduanya dipisahkan oleh mediastinum atau rongga yang berisi esofagus, trakea, dan jantung, dan dilindungi oleh tulang rusuk. Penyakit paru-paru adalah kondisi yang membuat paru-paru tidak dapat berfungsi secara normal. Beberapa yang paling umum diantaranya asma, penyakit paru obstruktif kronis atau disingkat PPOK, pneumonia, tuberkulosis, dan kanker paru-paru. Penyakit tersebut dapat berasal dari genetik, kebiasaan merokok, polusi udara, dan paparan bahan kimia di tempat kerja. Penyakit-penyakit ini umumnya menunjukkan gejala yang sulit bernapas, batuk kronis, mengi, dan nyeri dada. Kondisi yang sudah parah dapat menyebabkan pasien batuk berdarah, infeksi kronis yang tidak sembuh setelah diobati, dan kegagalan pernapasan. Penyakit paru-paru merupakan gangguan kesehatan yang paling umum di dunia yang menyerang pasien dari segala usia, pria, wanita, anak-anak, lansia, perokok, dan bukan perokok. Menurut World Health Organization atau WHO, penderita di seluruh dunia mencapai 235 juta orang dan sekitar 3 juta orang meninggal karena PPOK. Di samping itu, kanker paru menjadi penyebab utama kematian akibat kanker baik pada pria maupun wanita. Artinya, 1 di antara 4 kematian akibat kanker berupa kanker paru. Penyakit paru-paru juga merupakan penyebab utama kematian pada bayi di bawah 1 tahun. Sekarang penyebab penyakit paru-paru. Sebagian besar penyakit paru-paru disebabkan oleh merokok. Asap rokok mengandung racun yang mengganggu kinerja tubuh dalam menyaring udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Rokok pun dapat merusak silia atau struktur mikroskopis yang bertugas membuang debu dan kotoran dari udara yang terhirup.
dan memproduksi lendir berlebih. Hal ini menyebabkan penumpukan zat racun di dalam paru-paru. Paparan asap rokok dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada struktur paru-paru. Akibatnya, paru-paru tak dapat menyalurkan oksigen pada darah dengan baik, sehingga penderita menjadi sulit bernapas dan mengalami gejala lain. Penyebab lain dari penyakit paru-paru adalah polusi udara. Sama halnya dengan asap rokok, polutan juga menyebabkan kerusakan saluran pernapasan yang serius. Polutan memicu asma dan memperburuk penyakit paru kronis seperti emfisema, kanker paru, dan PPOK. Asbestos. Asbestos adalah mineral yang muncul secara alami yang berkaitan dengan luka pada jaringan paru, penyakit pleura, dan kanker paru. Dahulu, mineral ini banyak digunakan sebagai bahan bangunan penahan api, namun sekarang seringkali ditemukan pada bangunan rumah tua. Radon. Gas radioaktif yang tidak berbau dan tidak terlihat ini biasanya ada di sekitar lingkungan. Radon diproduksi oleh uranium yang membusuk di dalam air, batu, atau tanah. Kadar radon sangat tinggi pada lantai bawah tanah dan tempat yang kurang ventilasi atau lubang udara. Nah, sekarang gejala utama penyakit paru-paru. Gejala penyakit paru-paru yang paling umum adalah sulit bernapas atau napas pendek, mengi, batuk, dan nyeri dada. Gejala lain yang dapat muncul termasuk radang saluran udara, dada terasa sesak, sering mengalami infeksi pernapasan, dan produksi lendir berlebih di dalam paru-paru. Jika tidak diobati, penyakit paru-paru dapat menyebabkan penurunan berat badan, sianosis atau kulit dan bibir menjadi kebiruan karena darah kekurangan oksigen, batuk berdarah, dan pembengkakan. Kemudian, siapa yang perlu ditemui dan pengobatan yang tersedia? Pasien yang mengalami gejala di atas dapat berkonsultasi pada dokter umum atau dokter keluarga mereka sebagai langkah pemeriksaan awal. Jika diduga mengidap penyakit paru-paru, pasien akan dirujuk pada pulmonologis atau pediatrik pulmonologis
jika pasien masih anak-anak atau remaja. Dokter spesialis yang menangani diagnosis dan pengobatan untuk segala jenis gangguan dan penyakit paru-paru atau pulmonal. Untuk mendiagnosis penyakit paru-paru, dokter biasanya memulai dengan meninjau riwayat kesehatan pasien. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, ronsen, dada, dan tes pencitraan yang menghasilkan gambar paru-paru, saluran udara, dan pembuluh darah secara terinci. Tes ini sangat berguna untuk mengenali abnormalitas seperti penumpukan udara atau cairan di dalam paru-paru. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, dokter kemungkinan melakukan prosedur-prosedur berikut. Uji fungsi prosedur non-invasif untuk mengukur kinerja paru-paru. Bronkoskopi, prosedur yang memanfaatkan endoskop untuk menggambarkan saluran udara untuk tujuan diagnostik dan pengobatan. Torakoskopi, dalam prosedur ini endoskop disiapkan melalui sayatan kecil pada dinding dada. Tujuannya untuk memeriksa paru-paru dan struktur lain di dalam dinding rongga dada. Prosedur ini juga dapat dimanfaatkan untuk memberi obat langsung ke dalam paru-paru atau mengeluarkan nanah dan cairan yang menumpuk. Kemudian elektrokardiograf atau ECG dan ekokardiograf. Prosedur ini dilaksanakan untuk memastikan kalau napas pendek atau sulit bernapas bukan disebabkan oleh penyakit jantung. Kemudian biopsi jarum biasanya dilakukan sebagai prosedur lanjutan apabila tes pencitraan mendeteksi adanya nodul, namun dokter tidak dapat memastikan sifatnya ganas atau mengandung kanker atau jinak atau tidak bersifat kanker. Dengan menggunakan jarum, dokter akan mengambil dan mengamati sedikit contoh jaringan di bawah mikroskop. Setiap penyakit paru memerlukan pengobatan yang berbeda. Penyakit ringan dapat diatasi dengan obat-obatan, banyak istirahat, dan minum air putih. Sedangkan penyakit yang parah seringkali memerlukan prosedur bedah. Contohnya seperti asma yang umumnya ditangani dengan obat-obatan seperti kortikosteroid, leukotriene, modifers, dan inhaler. Sementara itu, kanker paru-paru seringkali memerlukan prosedur bedah untuk mengangkat bagian paru-paru yang mengandung tumor ganas. Prosedur ini umumnya diikuti dengan kemoterapi dan terapi radiasi untuk membunuh sel kanker. Pengidap penyakit paru-paru diperiksa dengan seksama sebelum diberi menjalani pengobatan apapun. Gejala, kesehatan secara keseluruhan, dan tingkat keparahan penyakit akan dipertimbangkan saat dokter merancang pengobatan untuk mereka. Prognosis pasien dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk usia, penyakit lain yang diderita, dan reaksi tubuh pasien terhadap pengobatan. Prognosis seringkali lebih buruk bila penyakit paru-paru menyerang pasien yang tengah dirawat karena mengidap penyakit kronis atau penyakit serius lainnya. Kemudian macam-macam penyakit paru-paru.
Berikut ini adalah macam-macam penyakit yang dapat menyerang paru-paru. Yang pertama, pneumonia. Pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan kantung-kantung udara di dalam paru menjadi meradang dan membengkak. Pneumonia seringkali disebut dengan paru-paru basah, sebab pada kondisi ini paru-paru bisa dipenuhi oleh cairan atau nanah. Penyebab pneumonia adalah infeksi bakteri, virus, atau jamur. Penularan infeksi ini terjadi melalui udara yang terkontaminasi kuman dari penderita yang bersin atau batuk. Yang kedua, tuberkulosis. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru tetapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh lain seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan ginjal. Bakteri TBC menyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernapasan penderitanya, misalnya saat batuk atau bersin. Yang ketiga, bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada percabangan saluran udara yang menuju ke paru-paru atau bronkus. Salah satu penyebab yang paling sering adalah infeksi virus. Virus penyebab bronkitis biasanya ditularkan dari penderita melalui percikan dahak yang dikeluarkannya. Jika percikan dahak terhirup atau tertelan oleh orang lain, maka virus akan menginfeksi saluran bronkus orang tersebut. Yang keempat, penyakit paru obstruktif kronis. Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK adalah peradangan paru kronis yang menyebabkan terjadinya gangguan aliran udara baik menuju dan dari paru-paru. Ada dua jenis gangguan yang terjadi pada PPOK, yaitu bronkitis kronis dan emfisema. Pada bronkitis kronis, peradangan terjadi pada dinding bronkus atau saluran yang membawa udara dari dan menuju ke paru-paru. Sedangkan pada emfisema, peradangan atau kerusakan terjadi pada alveoli, kantung kecil pada paru-paru. Faktor utama yang meningkatkan risiko terjadinya PPOK adalah paparan asap rokok dalam jangka panjang, baik secara aktif maupun pasif. Sedangkan faktor risiko lainnya adalah paparan debu, asap, bahan bakar, dan uap bahan kimia. Yang kelima, asma. Asma adalah penyakit kronis yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran pernapasan sehingga menyebabkan sesak nafas. Penderita asma umumnya memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Saat penderita asma terpapar alergen atau pemicu, saluran pernapasan akan meradang, membengkak, dan menyempit. Hal ini akan membuat aliran udara menjadi terhambat. Selain itu, akan terjadi peningkatan produksi dahak yang membuat penderitanya semakin sulit bernapas. Ada beberapa hal yang bisa memicu munculnya serangan asma seperti paparan debu, asap, rokok, bulu binatang, udara dingin, virus, dan zat kimia. Itulah macam-macam penyakit paru yang perlu Anda ketahui dan waspadai. Jika Anda kerap mengalami batuk berkepanjangan, sesak napas, napas berbunyi atau mengi, atau bahkan nyeri dada, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter agar bisa diberikan penanganan yang tepat.
Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda pernah berpengalaman sakit paru-paru? Silakan tulis pada kolom komentar dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa.